Benar sekali Pak. Untuk tahun ini, tahun 2022 telah dibuka pendaftaran terpadu anggota Polri. Percaya kemampuan diri sendiri, jangan percaya calo. Betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Jangan percaya calo. Pendaftaran Polri ini akan dimulai di tanggal 30 Maret 2022 sampai 18 April 2022. Halo Sobat Humas, kembali lagi bersama kami di podcast SS Station Polres Malang. Hari ini kita akan membahas pendaftaran Polisi 2022 bersama dua narasumber kita, yaitu bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa dan tugas di fungsi apa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin Firmansyah, saya di bagian Bak SDM Polres Malang. Oke, kalau Bapak yang satunya ini? Baik, perkenalkan nama saya Bribtu Arif Nugroho. Saya berdinas di Bak SDM Polres Malang. Oh, jadi Bapak dua ini satu kantor ya, dalam satu fungsi yang sama. Iya, betul. Di SDM Polres Malang. Iya. Wow, keren banget. Oh iya, tadi sebelum acara ini kita sudah tes antigen dan semua kru dan narasumber kami hari ini hasilnya alhamdulillah non reaktif semua. Alhamdulillah. Jadi bisa dilepas dulu ya maskernya biar ngobrolnya enak. Iya. Oke, nah kalau gini kan lebih enak ya ngobrolnya ya. Nah, Pak Arif, Pak Muslimin, saya dengar-dengar nih belakangan ini memang mau dimulai ya pendaftaran Polri untuk tahun 2022. Iya, betul. Benar sekali Pak. Untuk tahun ini, tahun 2022 telah dibuka pendaftaran terpadu anggota Polri. Ada dua sumber, itu dari sumber Taruna Akpol dan Bintara Polri. Untuk sumber Taruna Akpol itu bukanya mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 18 April 2022. Untuk yang Bintara Polri itu tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April 2002. Jadi ada kisaran waktu sekitar 20 hari ya untuk proses administrasinya aja ya ini ya Pak. Wah, cukup banget sih kalau menurut saya ya 20 hari, mohon maaf, 3 minggu ya. Cukup banget sih menurut saya untuk mengurus administrasinya ini ya. Terus tesnya apa aja sih Pak? Kalau misalnya di administrasi mungkin persyaratannya apa aja? Iya Pak Arif. Kalau untuk persyaratan administrasi, untuk anggota, untuk persyaratan untuk Akpol dan Bintara Polri itu beda-beda. Oh beda-beda ya? Beda. Jadi nggak bisa disamaratakan nih antara Taruna Akpol dan Bintara? Nggak bisa, beda. Oh oke. Jadi gimana kalau? Contohnya kalau untuk Akpol itu usia minimal 18 tahun. Untuk maksimalnya 21 tahun pada saat buka pendidikan. Oh, jadi waktu mulai pendidikan di tempat pendidikannya itu ya, terhitungnya ya Pak ya? Iya, betul. Terus kalau Bintara? Untuk Bintara ada 3 macam. Jadi untuk lulusan SMA itu 17 tahun 7 bulan. 17 tahun 7 bulan. Maksimalnya 21 tahun. Pada saat buka pendidikan. Untuk D1, D2 dan D3 itu usia minim 17 tahun 7 bulan dan usia maksimalnya 23 tahun. Oh, 23 tahun. Untuk yang S1 atau D4 usia minimal sama 17 tahun 7 bulan, maksimalnya 27 tahun pada saat buka pendidikan. Oh, gitu. Terus untuk syarat-syarat yang lain saya bisa lihat di mana nih Pak? Untuk misalnya nih pengurusan KTP atau enggak, KK gitu-gitu, saya bisa lihat di mana nih? Jadi kalau untuk persyaratan lebih lengkap, sekalian untuk pendaftaran online, para peserta bisa membuka web penerimaan polri.go.id. Di situ nanti sekalian mendaftar online, mengisi belangko online. Setelah diisi nanti akan mendapatkan nomor verifikasi. Oh, nomor verifikasi itu yang buat daftar nanti ke Polres setempat ya. Setelah verifikasi nanti
secara online, nanti peserta atau pendaftar Iya. itu datang langsung ke Polres Malang. Oke, itu tadi Untuk apa Pak? verifikasi Mohon maaf, offline. diulangi lagi. Penerimaan Polri www.penerimaanpolri.go.id. Nah, bisa dicatat tuh para pendengar yang ingin mendaftar polisi, bisa dicatat tuh. Nanti juga kita masukkan di description box ya Pak ya. Iya. Biar mungkin nanti untuk para pendengar yang belum sempat nyatet nih, nanti kita taruh linknya di bawah. Iya. Terus setelah mendaftar administrasi nih Pak, terus tesnya apa aja setelah itu? Cuma Untuk tes. administrasi aja? Saya dengar kayak ada tes jasmani, tes psikotes kayak Iya, gitu. benar. Ya, Benar ya? Benar sekali. Oke. Berarti tahapan seleksi itu untuk di tingkat Polres Malang, Iya. Polres ya, atau Panbandrim, panitia pembantu penerimaan. Untuk di Panbandrim itu cuma tes administrasi awal. Betul. Oh, cuma pengurusan administrasinya aja ya di Polres Untuk ya. selanjutnya tahap-tahap berikutnya itu pelaksanaan tes dilaksanakan di Polda Jatim. Oh, ke Polda Jatim berarti di Surabaya, Di ya Pak Surabaya, ya? ya. Oh, jadi tesnya itu terpusat nanti di Surabaya Terpusat di semua. Surabaya. Oh, jadi 39 Polres di Jawa Timur ini Iya. nanti jadi satu Jadi di satu sana. ngumpul di Wih, Surabaya. seru di banget Polda ya. Jatim. Jadi Iya. bisa ketemu yang dari Madiun, Iya. yang dari Pacitan gitu ya di situ Untuk ya. tahap tesnya itu ada kesehatan, Oke. ada psikologi, Ya. ada akademik, Mm-mm. ada tes dari Panpus juga untuk yang Taruna Akpol, juga ada kompetensi khusus untuk yang Bakomsus Bintara tadi Bakomsus. ya. Iya, benar Wah, sekali. banyak sekali ya. Ada ini tesnya. juga Ya. psikologi yang paling penting. Oh, yang paling penting ya. Jadi Iya. di tes psikologi juga ya itu Iya, ya. benar sekali. Wah, itu terus berapa waktu yang dibutuhkan Pak untuk semua tes itu sampai akhirnya nanti bisa dinyatakan lulus dan lolos dari seleksi itu? Untuk waktu pelaksanaan tes di Polda Iya. Jatim itu kisaran sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 Iya. bulan ya. Lama juga ya, tapi memang tesnya juga banyak, yang dites Iya. juga orangnya Iya, juga benar, banyak ya Pak ya, benar sekali. seleksi yang bertahap juga. Terus Pak, ini ya terkait Iya. saya dengar-dengar nih dari ibu-ibu kalau misalnya lagi belanja di pasar tuh Iya. ya, tanya ke saya, Bu, dengar-dengar ada tes polisi. Oh iya, saya bilang gitu. Ada Iya. biayanya nggak sih? Soalnya katanya bayarnya mahal Bu. Saya pingin nih anak tukang jual sayur tuh Pak. Bilang, ini anak saya sudah lulus SMA, mau saya daftarkan ke polisi, tapi saya takut nggak punya biaya. Apa benar sih Pak? Sama sekali tidak benar Mbak ya. Untuk tahap proses seleksi penerimaan Polri Iya. itu menggunakan sistem betah. Oh, Prinsipnya betah. Apa ya. tuh betah Pak? Ada singkatannya ya pasti. ya. Untuk betah sendiri adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Oh, Bersih gitu. itu maksudnya bahwa tidak ada celah untuk dari peserta, orang tua, keluarganya untuk melaksanakan KKN. Mm-mm. Transparan untuk tahap tes itu dilaksanakan secara terbuka. Langsung kita tes sekarang, nanti malam mungkin atau nanti sore itu sudah keluar hasilnya ya? iya. Wow, jadi di tempat ya Pak ya? Langsung. Nggak bisa kayak juga ada beberapa hari sistem beberapa CAT hari. juga untuk beberapa Oh, tes. Untuk Jadi- hasil juga bisa dicek melalui web Iya. penerimaan.polri.go.id. Langsung online. Langsung Oh, online. jadi orang-orang tua calon siswa ini walaupun di luar kota bisa ngecek Bisa, ya hasilnya bisa di langsung. situ. Wow, keren banget Dan sih saya menurut untuk saya. akuntabelnya itu hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Kita Oke. disumpah sebagai panitia, penanggung-jawaban kita kepada yang kuasa, terus juga kita dipertanggungjawabkan untuk melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Oke, berarti untuk potensi curang atau calo itu kayaknya udah nggak zaman lagi Sudah nih nggak Pak ya. zamannya. Nggak zaman ya, nggak ada ya kayak gitu. Karena kita juga ingin mendapatkan calon-calon itu anggota Polri yang Bibit-bibit unggul nih terbaik, tentunya iya, ya. tentunya. Betul nih. Saya lihat dari tadi nih Pak Polisi pakai apa ini rompi-rompi Rompi. biru ini Iya. apa sih? Kok saya nggak pernah lihat. Ini rompi untuk panitia. Oh, Panitia panitia. penerimaan. Oh, gitu. Jadi setiap panitia diberi rompi gini ya. Iya, benar sekali. betul. Wah, ini ada prestasi dan Iya. inovasi. Jadi Ini selain rompi ini, di belakangnya ada prinsip atau slogan pada penerimaan. Wow, apa tuh bacanya tuh Pak? Ini percaya kemampuan diri sendiri. Oke. Jangan percaya calo. Wow, keren. Ini slogan-slogan yang memang harus diingat-ingat ya untuk calon siswa Iya, dan betul. para pendampingnya ya. Iya. Kalau udah nggak zaman nih Udah nggak calo, zaman sekarang. Zaman. curang itu jadi harus
berlatih ya, Iya, benar berlatih. sekali. Dalam proses penerimaan juga ada pengawas dari internal maupun dari eksternal. Dari Oh, ada internal eksternal kita, juga, Pak? Ada. dari eksternal kita itu ada divisi Propam, Iya. dari Propam juga dari Siwas, seksi pengawasan. Oke. Juga kita bekerja sama dengan instansi samping untuk pengawas eksternal dari Iya. LSM Lira, dari Dignas, Dispenduk, dan Oke. instansi yang terkait dengan proses penerimaan. Jadi semua pihak ikut Kita mendukung libatkan. ya Pak, Kita ikut libatkan. mendukung. Wartawan Oke. juga. Wah, keren banget Iya. nih. Untuk pendidikannya nih Pak, kalau sudah selesai Iya. tes-tes itu sudah dinyatakan lulus dan lolos, Iya. itu di mana sih pendidikannya? Kalau saya bisa milih nggak Pak? Kalau saya mau pendidikan, saya milih yang deket-deket rumah aja lah, di Malang aja boleh nggak di? Oke. Untuk tempat pendidikan, untuk yang Taruna Akpol itu berpusat di Lemdiklat Polri di Semarang. Oh di Semarang? Di Semarang. Jauh juga ya. Iya. Terus kalau Untuk Bintaranya? yang Bintara PTU dan Bakomsus khusus pria itu di SPN Polda dan Pusdik Polair. Oke. Sedangkan untuk yang Bintara Brimob itu di Pusdik Brimob di Watu Kose di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Untuk yang Bintara Polwan itu terpusat di Polwan di Jakarta. Baik yang Bakomsus semuanya Polwan terpusat di Jakarta. Oke. Polwan. Jadi ini tersebar di seluruh Iya. Indonesia ya, Iya. dan nggak bisa milih nih Pak. Nggak Beneran bisa, nggak bisa bisa. milih nih. Deket-deket aja nih Pak, nggak bisa Iya. ya. Wah keren banget nih. Jadi bisa sekalian ketemu sama orang-orang dari luar Iya. daerah, juga bisa pendidikan di seluruh wilayah Indonesia Iya, ya. Wow. untuk Polda keren yang banget. memiliki pusat pendidikan. Oke. Nah Pak, polisi itu ada apa aja sih? Soalnya saya kan pernah lihat nih kayak seragaman kayak gini, terus ada yang pakai baju bebas gitu, kayak nggak pernah pakai seragam, rambutnya gondrong. Itu apa aja sih gitu loh? Jadi untuk tugas fungsi kepolisian itu ada banyak. Kita Oh, kan ini nih. Ini iya, apa Iya. kita nih? kan pelayan masyarakat. Jadi ada Oke. banyak Ini tugas fungsi fungsi. Sabara. Contohnya ini adalah bagian Sabara. Oh, ini yang biasa patroli. Dalmas, apa sih? patroli. Oh, yang pakai patroli. mobil-mobil patroli, Iya, sepeda-sepeda gede itu ya? Iya, Betul. ini untuk fungsi lalu Ini lintas. lalu lintas. Oh, yang ada di jalan-jalan. Ada di Oh. Turjawali, ada di Seragamnya Biasa. beda-beda gini ya Pak ya? Ada. Iya, ya? beda. Oke. Oh, ini ada tuh, polwan. Monggo kalau mau daftar bisa Ih, jadi iya keren polwan banget, saya setinggi. pingin deh. Saya pingin banget. Wow. Ini Ini Korps Brimob. 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 Oh, ini yang biasa kayak ada nanganin teroris-teroris gitu Benar nggak sekali sih ya? Mbaknya. Oh, yang jinakan bom Iya, gitu Densus, biasanya ya. Itu biasanya Wah, awalnya dari Brimob Pakai pendidikan. senjata-senjata panjang-panjang Iya, itu. iya. Wow, keren. Ada polwannya juga. Ada, Oh, saya ada, kira ada. cuma polki-polki aja, Pak. Polisi Ini laki-laki. untuk polisi reskrim. Oh, yang gondrong-gondrong. Iya. Ini kayak preman ya, Pak ya? Iya, Kayak bukan memang polisi nggak ya? pakai seragam dia. Oh, memang kayak gitu. Iya. Memang nggak dibolehkan pakai seragam menggunakan atau gimana? uniform. Oh, Iya. Untuk oke. penyamaran, untuk Penyamaran. penangkapan. Oh, mungkin biar lebih fleksibel gitu ya Iya. pergerakannya Benar ya, sekali, Pak betul. ya? Iya. Oke. Oh, ini. Kalau ini, Pak? Ini reskrim khusus Narkoba. narkoba. Namanya Narkotika. Satres Narkoba. Oh, ya nangani narkoba. Oh, Iya. jadi Iya. banyak sekali ya. Iya, Banyak. betul. Wow, saya kira polisi itu cuma ada yang di lalu lintas aja, Pak, saya kira. Ini fungsi Binmas, Binmas. Pak Babin. Ya, Oh, Pak Babin. Rural itu Oh, Pak Babin itu yang ada di setiap desa desa-desa. itu ya, Pak Iya, ya? benar Iya. sekali. Oh, iya, saya kalau misalnya ada masalah di desa pasti manggil Ke Pak Babin nih. betul. Iya. Benar sekali. Oke. Memberikan pengarahan-pengarahan gitu ya, Pak Ya, ya? ini untuk Nah, kalau ini? penugasan di luar negeri. Wow, luar Penugasan negeri. khusus. Oh, jadi kita bisa, Pak. Misalnya Bisa. saya ingin jadi polisi di luar negeri gitu bisa ya? Bisa. Polisi Indonesia yang ditugaskan di luar negeri. Iya. Wow, keren banget. Ih, keren banget ya, aduh. Kalau ini Pak, oh ini yang biru, yang biasanya Ini di Polairut, perairan polisi ya? perairan Iya. udara. Oke. Tugasnya di wilayah Saya biasa kalau perbatasan misalnya ke perairan. laut-laut lihat bapak-bapak ini lagi Iya. patroli di sekitar Iya. laut, di sekitar pantai Yang ya. patroli itu. Oke. Oh jadi setiap fungsi itu ada polwannya ya Pak ya? Ada. Rata-rata gitu ya? Mayoritas ada Mayoritas, polwannya. oh wow. Oke. Polisi Satwa. Satwa ini menginduk di unit Sabara. Samapta. Sabara, oke. Wow. Banyak banget ternyata fungsi-fungsi di Ini yang bawa polisi anjing ya? ini namanya K9. Oh, K9. Unit K9. Ya. Oh, tugas K9 Bagian untuk pelacak. menemukan bahan peledak. Iya. Oh, gitu. Ini Satintelkam. Oke.
Oh, Intelcam. Ini kalau misalnya buat SKCK itu enggak sih, Pak? Iya, Iya, betul. Jadi benar nanti sekali. untuk penonton yang mau daftar, Oke. nanti pasti ketemu seperti Ibu Polwan yang di video ini. Oh, gitu ya. Kalau buat SKCK pasti Iya, ketemu Bu polwan-polwan yang bikin SKCK Iya, ya. betul. Wow, keren banget. Saya jadi pingin banget nih Pak jadi Monggo, polisi. daftar. Atau kalau saya punya adik saya jadikan polisi. Silakan. Tapi Pak saya mau tanya nih. Iya. Gajinya polisi itu berapa sih Pak? Kan karena kayak kerjanya itu siang dan malam, Benar terus sekali. capek, Iya. tenaga pikiran semuanya diserahkan untuk negara nih. Iya. Ini Iya, gajinya berapa sih kalau saya boleh tahu Pak? Untuk gaji anggota Polri itu kita misalkan berpatokan dengan yang berpangkat bribda seperti Pak Arif ini ya. Iya. Itu gaji pokoknya sekitar 3.900.000. Sedangkan di luar gaji pokok juga dapat tunjangan kinerja. Oh, Itu ada lagi ya. Kisaran 2.400.000. Berarti total itu 6.300.000 untuk yang Wah. berpangkat bribda. Wah, lumayan banget sih. Pendidikannya sekitar 7 bulan ya kalau Bintara nih 5 Pak ya. bulan. Oh, 5 bulan aja. Iya. Wow, 5 bulan. Terus setelah pendidikan dapat gaji 6.300.000. 300. Wah, tapi kalau menurut saya itu nggak sebanding sih Pak sama kerjanya polisi ya. Yang kerjanya Masih siang dan malam, Iya. mencurahkan segala pikiran, tenaga, waktunya untuk mengabdi pada negara ya Pak ya. Ya, tapi saya pikir untuk gaji sebesar 6.300.000 alhamdulillah sudah cukup. Sudah cukup ya Pak. Tapi Oke. kita juga bisa memperbesar pahala kita dengan melaksanakan tugas-tugas yang bermanfaat bagi Pengabdian masyarakat. untuk masyarakat Iya. ya. Oh, benar juga. Jadi nggak hanya Selain sebatas bekerja juga ibadah. Gitu. betul. Iya. Jadi nggak hanya sebatas melihat nilai nominal aja, Iya. tapi di luar itu bisa mengabdikan diri, mencari Iya. berkah gitu Iya, ya, Pak ibadah. ya. Ibadah ya. Wow. Nah, ini kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin Pak Muslimin atau Pak Arif mau ada pesan-pesan untuk penonton di rumah. Iya. Boleh? Mungkin untuk Pak Arif dulu karena Mungkin ada tips-tips trik-trik beliaunya gitu masih ya. berpangkat bribda. Oke. Mungkin masih Oh, masih hangat-hangatnya baru ya, Pak? baru jadi Masih polisi. Oh iya, masih Mungkin ada kinyis-kinyis ya, kiat-kiat Pak. khusus biar lulus dan lolos Iya, dalam Iya. proses betul. tes. Monggo Pak Arif. Jadi untuk penonton di rumah, terutama yang ingin mendaftar menjadi polisi, silahkan dipersiapkan untuk kesehatan, jasmani, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian jangan lupa berdoa, percaya kepada diri sendiri, dan minta restu kepada orang tua. Seperti itu. Wow, super banget. Mungkin kalau Pak Muslimin ada lagi yang ditambahkan? Ya, bagi masyarakat warga Kabupaten Malang, bagi pemuda-pemudi, mungkin Bapak Ibunya juga bisa menyampaikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya, monggo daftar polisi. Proses polisi, prinsip penerimaan Polri adalah betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Jangan percaya calo atau orang yang menjanjikan bisa meluluskan proses seleksi, karena semuanya itu adalah bohong. Seperti orang menembak di atas kuda, mereka cuma menjanjikan, tidak bisa mengusahakan, Hanya memberi hanya janji-janji janji dan saja. harapan. Betul. Gitu. Oke, jadi jangan percaya ya Pak Iya, kalau ada orang yang mengatasnamakan polisi atau siapapun yang memberi janji bisa meluluskan calon-calon anggota polisi gitu ya Iya, Pak ya. iya. Oke, jadi pendaftaran Polri ini akan dimulai di tanggal 30 Maret 2022 Iya. sampai 18 April 2022. Iya. Sekitar 20 hari ya. Iya, benar. 20 hari. Lalu untuk persyaratan dan apa saja yang harus disiapkan bisa dilihat di website www.penerimaan.polri.go.id. Lalu jangan lupa untuk para pendaftar harus percaya pada diri sendiri, Betul. tidak memakai calo, berusaha, berdoa, dan meminta restu kepada orang tua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast SS Polres Malang hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.